Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, santri SMP Baitul Quran Cendekia, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, dan nikmat yang paling penting adalah alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian nikmat iman dan Islam yang insya Allah dengan keimanan dan keislaman itu kita sanggup untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya robbal alamin. Kita gunakan nikmat sehat ini untuk beribadah dan untuk melakukan amal soleh ya. Dengan murojaah, membaca Quran, yang membantu orang tua dan lain-lain. Banyak sekali kebaikan dan amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang setia, selalu berusaha untuk ittiba, meniru apa yang menjadi sunnah dari Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadini ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah, semoga dengan dibukanya acara malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dapat menambah keberkahan dan menambah kelancaran dan menambah ketenangan di dalam hati kita masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Raizar Robbani Goswa dan saudara Rifki Dava. Kepada yang bersangkutan waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk yang pertama Mas Rey, silahkan Mas Rey bisa membuka Quran Surat Al-Baqarah ayat 84 ya, yang sudah saya kasih tahu tadi di awal. Monggo Mas Rey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa la tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum
wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Oke, selanjutnya Mas Dafa, silakan dilanjutkan sampai dengan ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina istarawul hayatid dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran wa jazakallahu ahsanal jasa Mas Re, Mas Dafa yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Semoga menambah keberkahan dan menambah ketentraman dalam hati kita masing-masing. Oke, alhamdulillah ya. Saya ingatkan kembali anak-anak jangan lupa di setiap hari kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an ya. Walaupun masih belajar, masih terbata-bata tidak apa-apa ya. Karena kalau kita membaca ayat suci Al-Qur'an, satu huruf itu akan diberikan kebaikan ya. 10 kali lipat ya. Jadi kalau di dalam bismillah itu ada 90 huruf. Nah, kalau dikalikan 10 berarti berapa? 190 ya. Kemudian dilipat gandakan. Maka ya kita harus senantiasa membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Kalau sehari bisa satu lembar. Kalau misalkan bisa setengah juz, alhamdulillah. Apalagi kalau sehari itu bisa membaca 1 juz, yaitu luar biasa. Jadi 1 bulan itu khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Pembinaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mustafa selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Sebelum pembinaan dilangsungkan atau materi itu dilaksanakan, saya ingatkan kembali kepada anak-anak untuk memperhatikan dengan seksama, jangan ramai di kolom komentar, ramainya itu tidak penting ya. Itu jangan sampailah ya mengotori kolom komentar. Kalian fokus pada apa yang disampaikan, kemudian dicatat apa yang menjadi poin penting pada materi yang akan disampaikan. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Oke, kepada yang terhormat Pak Mustafa, tempat dan waktu kami persilahkan.
Sudah kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, anak-anakku yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah kesempatan malam hari ini, hari Minggu tanggal 22 November 2020, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka pembinaan online santri pesantren SMP Baitul Quran Cendekia. Dan alhamdulillah saya melihat ustazah sehat semua. Ini Ustaz Andrianto sudah sehat ini ya. Minggu yang lalu sempat sakit ya. Saya doakan ustazah semuanya dalam keadaan yang sehat. Anak-anakku semuanya juga pada saat ini sudah masuk musim hujan yang cukup deras. Semoga anak-anakku juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Pak Mustafa akan menyampaikan kompetensi lanjutan yang hendaknya dimiliki oleh santri pesantren Baitul Quran Cendekia. Dan kita semuanya selaku guru, ya, ustadz, ustazah, termasuk seluruh yang ada di yayasan, di pesantren, hendaknya memiliki kompetensi mujahadatun nafs atau kemampuan melawan hawa nafsu. Ini sesuatu yang sangat urgent dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Bagaimana setiap muslim memiliki kemampuan melawan hawa nafsu. Nah, mengapa perlu mujahadatul li nafsihi atau melawan hawa nafsu? Karena ini adalah salah satu kepribadian yang harus ada pada tiap muslim. Karena setiap manusia dari kita itu punya kecenderungan pada yang baik dan buruk. Ini sesuai dengan di dalam surat Asy-Syam ya, ayat 7 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi Allah telah memberikan kecenderungan kepada kita manusia, yaitu jalan kefasikan atau keburukan dan jalan ketakwaan. Nah, letak disinilah pentingnya kita perlu mujahadatul li nafsihi atau memerangi hawa nafsu kita untuk mengarahkan nafsu kita itu kepada ketakwaan, menjauhkan nafsu kita pada kefasikan. Kemudian yang kedua, perlunya kita berjuang dalam melawan hawa nafsu. Karena ya, kalau hawa nafsu kita jadikan panglima, maka kita akan semakin jauh dari ajaran agama Islam. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, tidak beriman seorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau ajaran Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaknya jangan sampai menjadikan hawa nafsu sebagai panglima, apalagi menjadi Tuhan ya. Jadi ini yang perlu kita fahami, mengapa kita perlu mujahadatul li nafsihi. Mujahadatul li nafsihi, melawan hawa nafsu. Dalam kenyataannya terbagi dalam dua
golongan ya. Yang pertama adalah golongan yang senantiasa terkalahkan oleh hawa nafsu. Jadi orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Nah, yang kedua itu adalah golongan yang berjuang melawan hawa nafsu. Dua hal yang berbeda, golongan yang berbeda. Kalau golongan yang terkalahkan oleh hawa nafsu, itu dia tidak ada ikhtiar. Dia menyerah, angkat tangan, mengikuti, tunduk, ya, bahkan taat pada hawa nafsunya. Nah, tetapi kalau golongan yang berjuang melawan hawa nafsu, wah ini sudah berjuang ini ya. Nah, kalau dalam berjuang itu pasti ada menang, ada kalah. Nah, sehingga inilah yang membedakan ya. Satu golongan itu menyerah ya tanpa syarat kepada hawa nafsu, dia tunduk taat pada hawa nafsunya. Nah, golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah golongan yang berjuang melawan hawa nafsu. Walaupun dalam berjuang melawan hawa nafsu itu kadang-kadang menang dan kalah. Nah, ketika mereka atau kita melakukan kesalahan, maka segera bertaubat. Ini yang golongan yang kedua. Nah, ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah, kita menyesalinya dan segera memohon ampunannya. Jadi ini kita hendaknya memilih golongan yang kedua, golongan yang senantiasa berjuang melawan hawa nafsu. Nah, di antara nafsu-nafsu yang harus diperangi antara lain, yang pertama nafsu marah, ya. Jadi setiap kita itu pasti punya nafsu ingin marah, ya. Misalnya keinginannya tidak dicukupi, kemudian marah. Nah, ini harus berjuang anak-anakku bagaimana menahan marah atau tidak marah ya. Kemudian nafsu tidur berlebihan. Nah, ini juga ya harus dilawan itu, apalagi musim hujan seperti ini ya. Musim hujan seperti ini. Musim hujan seperti ini, listrik mati, wah, gelap misalnya kan. Terus kemudian jangan lupa ya. Ini yang belum sholat misalnya harus sholat dulu ya, jangan sampai tidur terlebih dahulu ya. Kemudian kalau nanti waktunya misalnya bangun ya atau sholat tahajud, nah ini pilihannya nanti sholat tahajud atau melanjutkan tidur ya. Nah ini nafsu itu, kalau ingin melanjutkan tidur, nah ini nafsu. Ya. Misalnya pilihannya juga ini belajar membaca Al-Quran atau menghafal atau bermain ya. Nah ini juga kalau pilihannya lebih suka bermain, nah ini berarti nafsu. Nah ini harus dilawan. Nanti bagaimana cara melawannya di belakang Pak Mustafa akan menyampaikan cara-cara melawan hawa nafsu. Walaupun kadang kita kalah ya, tetapi kita harus memposisikan melawan hawa nafsu itu. Nafsu makan berlebihan. Nah, ini juga perlu dilawan ya. Jadi makan ya secukupnya, jangan sampai berlebihan. Nafsu belanja. Nah, kalau kayak gini kan musim belanja online ya. Kita harus berhemat. Anak-anakku jangan misalnya diberikan uang sama abi uminya atau bapak ibunya, kemudian diberikan keleluasaan dengan media HP atau gadget ya. Kalau sekarang mungkin pada keluar malas, nah pada belanja online. Nah itu harus dikendalikan, harus dilawan. Jangan sampai belanja-belanja yang tidak perlu. Belanjalah yang perlu-perlu saja. Kemudian nafsu melalaikan waktu. Nah waktu itu melenakan ya. Daripada belajar, enaknya tiduran. Enaknya lihat medsos. Nah jangan sampai seperti itu. Ini harus dilawan. Waktunya belajar, waktunya ziyadah Al-Quran, hafalan, ditambah hafalannya, walaupun tidak hafal-hafal ya,
Tetapi itu harus dilakukan. Waktunya belajar ya belajar, walaupun belajarnya kok nggak bisa-bisa ini ya. Tapi itu terus dilakukan, karena itu bagian dari sekali lagi mujahadatun nafs, ya, melawan hawa nafsu. Nafsu terhadap harta misalnya, pengen HP baru, pengen sepeda baru, pengen semuanya serba baru. Jadi kalau ada iklan apa, wah pengen, itu nafsu ya terhadap harta. Yang terakhir nafsu terhadap lawan jenis. Nah, belum saatnya. Jadi saatnya anak-anakku ini belajar terus mengaji ya, nambah hafalan, kesempatan untuk meraih cita-cita. Nah, ini nafsu-nafsu yang harus diperangi. Kemudian yang berikutnya Pak Mus sampaikan di sini setidaknya ada 3 macam nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah. Ini mendorong pada kesenangan indrawi. Ya, pokoknya sukanya senang-senang, hura-hura. Nafsu ini membawa kepada kemaksiatan. Tunduk pada tuntutan nafsu dan syahwat dan dorongan-dorongan setan. Jadi ini yang menuju kepada kefasikan ya. Nafsu amarah ini menuju pada kefasikan atau perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Ini harus dihindari ya. Nah, yang kedua adalah nafsu lawamah, di mana berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Nah, ini terus tarik menarik ini ya. Ini biasanya masih labil ya, dan dia senantiasa dalam keadaan bimbang. Nah, bagaimanakah idealnya kita memiliki nafsu mutmainnah, di mana jiwa kita punya kecenderungan selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita makanya dari 3 ini yang terbaik adalah nafsu mutmainnah, di mana jiwa kita punya kecenderungan selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi kalau diajak untuk membaca Quran itu tidak terus mengantuk ya, tapi tambah bersemangat. Bagaimana Pak Mus, ini saya mencoba tetap terus ngantuk tetap dicoba, dilawan itu ya, dilawan. Karena cara melawan nafsu adalah dengan terus melakukan amal kebaikan, berzikir kepada Allah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh. Ini yang terus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, ya, ini akan kita sampaikan tipsnya bagaimana cara mengendalikan atau melawan hawa nafsu. Ini harus dilawan ini. Ya. Yaitu tadi seperti yang tadi kita sampaikan dengan amalan-amalan. Amalan yang pertama ya, bisa sholat, ya, membaca Quran, kemudian berpuasa. Nah, ini ya. Jadi sholat, membaca Quran, berpuasa. Puasa itu yang jaga mulut, ya, jaga mata, jaga telinga. Ini apa? Pengendalian dengan amalan. Jadi bagaimana nafsu kita itu kita kendalikan dengan amalan kebaikan. Sholat, baca Quran, puasa. Terus, nah, bagaimana tipsnya? Lawanlah nafsu dengan riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan-latihan jiwa. Jadi, riyadhah dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, menahan makan. Itu tadi ya, menahan makan. Bisa dengan berpuasa, ya, atau tidak makan berlebihan. Kemudian mengurangi tidur.
Jadi kalau memperbanyak tidur itu gelundang-gelundung kayak melon itu ya, itu membuat kita tidak produktif ya. Jadi kita harus mengurangi waktu tidur kita, menyedikitkan waktu tidur kita. Kita alihkan waktu tidur kita itu untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal. Ya. Ini yang nanti akan membedakan ya, kita seorang muslim yang produktif dengan yang tidak produktif. Kemudian irit bicara. Artinya apa? Kalau bicara ya yang seperlunya. Kemudian bersabar dari gangguan manusia. Artinya misalnya diejek, ya, diajak main berlebihan. Nah, kita bisa menjaga ya. Kemudian menahan makan akan mematikan syahwat. Jadi kalau dengan berpuasa itu syahwat kita akan mati ya. Menyedikitkan tidur akan memurnikan tekad. Jadi tekad kita itu akan kuat pada saat kita itu mengurangi tidur. Tapi kalau banyak tidur, coba kan rasanya malas-malesan loh. Nah itu karena apa? Karena banyak tidur. Nah, kalau mengurangi tidur, insya Allah ya tekadnya kuat. Makanya kuncinya ya kalau di pesantren memang tidurnya sedikit ya. Kemudian menjadikan bicara akan menyelamatkan diri dari bahaya. Jadi kalau kita banyak bicara, ya itu justru kita mudah tergelincir ya. Bisa jadi kita menyakiti orang ya dan seterusnya. Kemudian bersabar dari gangguan manusia akan menyampaikan kepada tujuan itu tadi, ajakan-ajakan untuk main, untuk apa hura-hura ya kita bisa atasi ya. Sehingga sekali lagi untuk meraih cita-cita salah satunya adalah dengan riyadhah ya, latihan-latihan jiwa untuk melawan hawa nafsu. Nah, ini sesuatu yang penting ya. Sehingga di sini juga disampaikan ya, kalaulah bukan karena 3 hal, tidaklah aku mencintai kehidupan barang sehari pun. Yang ini ya. Yang pertama, lapar dan dahaga di siang hari. Jadi kalau ingin sukses, ini harus ya melakukan riyadhah, lapar dan dahaga di siang hari. Artinya banyak berpuasa. Menahan lapar dan dahaga, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian yang kedua, sujud malam kepada Allah. Artinya sujud di malam hari kepada Allah. Artinya apa? Memperbanyak sholat malam. Tidak kemudian tidurnya kebablasan terus. Ya, harus dijaga itu bagaimana qiyamul lailnya. Kemudian yang ketiga, bermajlis bersama kaum yang berbicara dengan pilihan kata yang baik sebagaimana pemilihan kurma yang paling baik. Maksudnya kita suka akan majlis ya yang berisi orang-orang yang sholih dan sholihah. Nah ini membuat kita itu berlatih ya untuk istilahnya menahan hawa nafsu. Ya. Kemudian yang berikutnya, tingkatan melawan hawa nafsu itu ada 4. Yang pertama adalah mujahadatun nafs dalam taklimul huda wa dinil haq. Mengenal petunjuk dan agama yang benar. Maksudnya, ini tulabul ilmi ini adalah bagaimana kita upaya melawan hawa nafsu. Ya. Mencari ilmu itu adalah upaya kita melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah mujahadatun nafs dalam mengamalkan petunjuk dan agama yang benar setelah mengilmuinya. Jadi setelah kita punya ilmu, bagaimana kita mengamalkannya? Ya, ini adalah melawan hawa nafsu level yang kedua. Yang ketiga adalah mujahadatun nafs dalam ad-dakwah ilal haq. Dakwah kepada kebenaran, ngajak temannya untuk berbuat baik. Ya. Dan yang keempat adalah mujahadatun nafs dalam kesabaran.
menghadapi kesulitan dakwah illallah dan kejahatan manusia serta menjalani itu semua karena Allah. Nah, bagaimana anak-anakku yang pertama? Tahapannya yang pertama adalah bagaimana anak-anakku ini nanti ya suka menuntut ilmu. Itu sudah upaya melawan hawa nafsu itu ya. Sehingga ini sekali lagi di SMP Pesantren Baitul Quran Cendekia ini bagaimana kita semuanya di lingkungan yayasan ya, ada ustadz, ustadzah, ada pengurus yayasan, ada santri-santri ya, termasuk orang tuanya nanti semuanya suka akan ilmu. Ini yang akan kita lakukan dan terus kita kerjakan di dalam lingkungan yayasan ini sehingga kita semuanya sekali lagi bisa memiliki kompetensi mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Saya kira demikian Ustadz Andrianto sebagai materi inti pada kesempatan malam hari ini mengingatkan pada diri saya dan semuanya untuk berupaya melawan hawa nafsu sehingga kita nantinya memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa mudah untuk diajak berbuat baik, tidak berat untuk berbuat baik, ringan dalam berbuat kebaikan, dan ringan diajak untuk belajar, tidak berat untuk diajak belajar, ringan untuk diajak membaca Al-Quran, ringan untuk diajak menghafal Al-Quran, tidak berat untuk diajak menghafal Al-Quran. Insya Allah itu semuanya akan membawa kita pada kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Pak Mustafa yang sudah memberikan pembinaan materi pada malam hari ini terkait kompetensi yang harus dimiliki seorang muslim dan tentunya kita sebagai guru dan santri di SMP Baitul Quran yaitu bagaimana kita menjaga diri dari hawa nafsu. Ini sangat relate sekali ya dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak semua ya yang ini sedang beranjak remaja ya tentunya banyak sekali tantangan. Tadi disebutkan tertarik dengan lawan jenis dan lain-lain. Nah ini yang mungkin akan anak-anak hadapi dan harus segera anak-anak bisa mengantisipasinya agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik atau terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan ya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita juga bisa tadi ya memiliki nafsu yang baik, bisa diajak kepada kebaikan, bisa mudah dalam melakukan kebaikan. Nah, bagaimana cara agar kita mudah? Saya teringat salah satu quotes atau kata mutiara ya, yang disebutkan bahwasanya mudah itu karena biasa. Jadi kita mudah melakukan sesuatu karena biasa. Mudah membaca Al-Quran ya karena sudah terbiasa ya. Mudah melaksanakan sholat 5 waktu karena sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah bangun pagi ya karena sudah terbiasa. Mudah untuk menghafal karena sudah biasa untuk menghafal. Nah, begitupun sulit untuk bangun pagi karena kita belum terbiasa untuk bangun pagi. Maka mari kita membiasakan diri pada kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu ya. Karena kita tidak tahu ya kebaikan mana yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, terkait dengan menjaga nafsu, apakah ada pertanyaan dari Ananda?
Silakan yang ingin bertanya ya. Saya berikan kesempatan. Ayo, siapa yo? Ada enggak nih? Oke, kalau belum ada mungkin dari Bu Wening ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak, mungkin informasi atau hal yang lain, silahkan. Alhamdulillah Pak Andri dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dan ustazah dan juga Pak Mustafa. Alhamdulillah tadi sudah diingatkan ya, ingat untuk diri sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya dan anak semuanya tentang pentingnya menjaga nafsu, karena setiap hari pasti kita dihadapkan kepada mempunyai nafsu ya, karena Allah telah memberikan nafsu kepada kita. Tapi ketika kita bisa mengarahkan nafsu kita kepada hal yang baik, nah, akan menjadikan kita mulia di sisi Allah. Seperti itu. Oke, untuk informasi yang perlu kami sampaikan, alhamdulillah ini sudah masuk di akhir semester. Nanti ada PAS ya, ada penilaian akhir semester. Mungkin insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 14. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan disampaikan minggu depan insya Allah. Oke. Mungkin itu saja. Semoga anak-anakku tetap semangat belajarnya, tetap semangat tilawahnya. Murojaah jangan lupa ziyadah, nambah hafalan, walaupun sedikit demi sedikit, tapi tetap terus dilaksanakan. Itu Pak Andri dan lain. Terima kasih.